Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah mengenai perhitungan kesetimbangan kimia serta kesetimbangan kimia dalam industri. Ya, yang pertama adalah industri asam sulfat. Pembuatan asam sulfat ini ada beberapa tahapan reaksi ya. Nah, yang pertama disiapkan dulu yaitu tahap persiapan, yaitu reaksi-reaksi antara S dengan O2 menjadi SO2, kemudian nanti selanjutnya SO2 akan bereaksi dengan oksigen. Selanjutnya membentuk SO3. SO3 akan bereaksi dengan asam sulfat membentuk S2O7. Nanti pada saat tahap terakhir akan terbentuk H2SO4. Nah, kemudian digunakan katalis V2O5 agar kesetimbangan cepat terjadi. Pada suhu reaksi tinggi terjadinya reaksi. Jika suhunya rendah, maka menyebabkan reaksi berjalan lambat, sehingga digunakan suhu optimum yaitu kurang lebih 450 derajat Celcius. Kemudian tekanan yang digunakan sedikit di atas 1 atmosfer. Ya, selanjutnya perhitungan kesetimbangan kimia. Nah, di sini jika reaksi dijumlahkan, maka nilai K dikalikan, artinya ini untuk Kc ya. Kemudian jika reaksinya dibalik, maka nilai K menjadi 1/K. Kemudian jika reaksi dikali N, maka nilai K menjadi K pangkat N. Kemudian jika reaksi dibagi, maka nilai K menjadi akar K. Ini contohnya ya, di mana ada dua persamaan reaksi dengan masing-masing Kc-nya. Pertanyaannya, bagaimana Kc reaksi untuk persamaan reaksi N2O plus setengah O2 menjadi 2NO. Nah, ini adalah penggabungan antara reaksi pertama dengan kedua, tetapi N2O yang tadinya di kanan menjadi di kiri, maka langkahnya adalah kita membalikkan persamaan reaksi yang kedua. Kalau dibalik berarti dibagi Kc-nya. Setelah itu baru dijumlahkan antara Kc yang pertama dengan Kc yang kedua. Selanjutnya, tetapkan kesetimbangan tekanan parsial. Secara umum Kp sama dengan Kc, sehingga Kp sama dengan Kc kalikan RT pangkat delta N. Delta N itu adalah koefisien reaksi hasil reaksi dikurangi koefisien reaksi reaktan. Ya, selanjutnya contoh soal. Ya, contoh soal, dalam bejana yang bervolume 1 liter dimasukkan 0,25 mol gas HCl dan terurai sesuai dengan reaksi 2HCl menjadi H2 plus Cl2. Setelah terbentuk 0,1 mol gas H2, tercapai kesetimbangan. Yang ditanyakan adalah tetapkan kesetimbangan Kc. Langkah pertama, kamu tuliskan dulu persamaan reaksi kimianya, kemudian tuliskan mula-mula, terurai, dan setimbang. Nah, mula-mulanya adalah 0,25 mol, kamu tuliskan, kemudian yang setimbangnya adalah 0,1 mol H2. Nah, selanjutnya yang terurai di H2 adalah 0,1 juga. Selanjutnya yang di Cl2 juga sama 0,1 juga. Sehingga ketika 0,1 mol di Cl2, di HCl-nya jadi 0,05 mol untuk yang setimbang, sehingga yang terurai adalah 0,2 mol. Nah, selanjutnya masing-masing ditentukan konsentrasinya. Untuk HCl dibagi dengan volumenya, untuk H2 juga sama, untuk Cl2 juga sama. Kemudian dapat ditentukan harga Kc-nya, yaitu konsentrasi yang produk dibagi dengan reaktan. Produknya adalah H2 dan Cl2, reaktannya adalah HCl. Nah, sehingga 0,1 dikali 0,1 jadi 0,01. HCl-nya 0,05 dipangkatkan 2 jadi 2,5 kali 10 pangkat min 3. Sehingga jika dibagi hasilnya adalah jadi 40. Ya, selanjutnya pada suhu 500 Kelvin terdapat kesetimbangan 2SO2 plus O2 menjadi 2SO3, Kc-nya 25. Jika R-nya 0,08, maka Kp-nya berapa? Gunakan rumus Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Kc-nya 25, R-nya 0,08 dikali 500, delta N-nya min 1. Dari mana? Dari koefisien reaksi yang sebelah kanan, yaitu 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Nah, sehingga jadi 25 kali 40 pangkat min 1. Nah, karena pangkat min 1 jadi 40-nya diletakkan di bawah. Jadi 25 dibagi 40 adalah 0,625. Ya, selanjutnya sebanyak 1 mol gas N2O4 dipanaskan dalam suatu ruangan sehingga sebanyak 50% terurai membentuk gas NO2. Jika total campuran gas adalah 6 atmosfer, tentukan harga Kp untuk reaksi N2O4 menjadi 2NO2 pada suhu tersebut. Langkah pertama, kamu tuliskan persamaan reaksi kimianya. Kemudian sama seperti soal yang sebelumnya, itu tuliskan mula-mula, reaksi, dan setimbang. Nah,
mula-mulanya adalah 1 mol, tuliskan. Kemudian selanjutnya terbentuk di NO2-nya adalah 50%, yaitu setengahnya. Berarti kalau setengahnya berarti 0,5 mol untuk N2O4-nya. Kalau N2O4 0,5 berarti NO2 adalah 1 mol, sehingga di reaksinya menjadi 0,5 untuk N2O4 dan NO2 jadi 1 mol. Kemudian selanjutnya mol totalnya kamu jumlahkan, yaitu antara N2O4 dan NO2, yaitu 1 ditambah setengah, jadi 3/2. Ya, selanjutnya PNO2 sama dengan mol NO2 per mol total dikali P total. Mol NO2 nya adalah 1, mol totalnya adalah 3/2 dikali 6 atmosfer, sehingga didapatkan 4 atmosfer. Ya, selanjutnya PN2O4 sama dengan mol N2O4 per mol total kali P total, yaitu 0,5 dibagi 3/2 kali P total, atau 2/6 kali 6 atmosfer, sehingga didapatkan 2 atmosfer. Jadi masing-masing senyawa sudah diketahui tekanannya, sehingga Kp sama dengan PNO2 pangkat 2 per PN2O4. PNO2 nya adalah 4 pangkat 2/2, jadi 16/2, jadi 8.